Perkenalkan, nama saya Irene Elvira Tenembanua. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kata atau kata dasar kata. Yang pertama, kaidah kata atau konsep dasar kata. Kaidah kata meliputi 4 bagian, yaitu penggabungan kata, kedua penulisan kata ganti, ketiga kata turunan, keempat serta singkatan dan akronim. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar. Berdasarkan kaidah kata, sintaksis atau kalimat yang ada dalam suatu bahasa. Gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk serta dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh: orang tua, ibu kota, sepak bola. Kedua, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina kata ganti sebagai petunjuk lokal atas suatu benda. Contoh: ku, kau, mu, dan engkau. Contohnya di sini ku. Ketidakjujuran tidak aku sukai. Kedua, ketidakjujuran tidak aku sukai. Keempat, aku tahu buku itu milikmu. Lawan harus engkau kalahkan dengan cara yang sportif. Ketiga, kata turunan. Kata turunan dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Kata-kata ini ditulis serangkai. Contoh: tidak, adil, kean, ketidakadilan. 4. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya: DRS, Prof, dan lain-lain. Akronim adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata. Contoh: SIM, berpanas, ABRI, dan lain-lain. Oke, yang bagian B, pembentukan kata. Berikut contoh-contoh pembentukan kata, yaitu spesifik atau awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Contoh: kepada, kedua, dan lain-lain. Berjalan, bermain. Dibaca, ditulis, disapa. Penjual, pembeli, penulis, dan lain-lain sebagainya. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan atau belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contohnya: kean, kemana, kesatuan, kebetulan. Penanaman, pemahaman, penyesuaian. Peran, perusahaan, perawatan, perkawanan. Beran. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan atau belakang bentuk dasar secara bersamaan. Contohnya: kean, kemana, kesatuan, kebetulan. Penanaman, pemahaman, penyesuaian. Peran, perusahaan, perawatan. Kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami
pengulangan kata. Contohnya kata-kata yang penyebutannya mengulang-mengulang kata. Oke. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua tentang kaidah pemakaian huruf. Bagian A, huruf abjad. Kita tahu bahwasanya huruf abjad terdiri dari 26 huruf. Itu tergolong dari huruf A sampai huruf C. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh-contoh pemakaian dalam kata. Contoh huruf vokal A, posisi awal api, posisi tengah padi, dan posisi akhir lusa. Untuk huruf vokal E, posisi awal enak, posisi tengah petak, dan posisi akhir sore. Dan untuk vokal I, posisi awal posisi awal itu, posisi tengah simpan, dan posisi akhir murni. Untuk huruf vokal O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, dan posisi akhir radio. Untuk huruf vokal U, posisi awal ulang, posisi tengah bumi, dan posisi akhir ibu. Masuk yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Dan juga mempunyai beberapa contoh pemakaian dalam kata, yaitu huruf konsonan B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, dan posisi akhir adab. Dan yang kedua, huruf konsonan C, posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir abad. Dan ada juga beberapa lain, contohnya sampai N. Lanjut pada huruf D, difton. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, U, E, dan O. Contoh-contoh pemakaian dalam kata. Huruf diftong AI, posisi awal euleron, posisi tengah belairun, posisi akhir pandai. Huruf diftong AU, posisi awal aitodidak, dan posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Posisi di huruf diftong E, posisi awal eugendom, posisi akhir boykot, dan posisi akhir survei. Untuk huruf OI, posisi awal tidak ada, dan posisi tengah boykot, posisi akhir OI boy. Dan lanjut untuk bagian E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan han, atau NG dan NY dan CY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan: KH, posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Gabungan huruf konsonan NG, posisi awal garai, posisi tengah bangun, dan posisi akhir senang, dan seterusnya. Lanjut untuk bagian H, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan
misalnya Amir Hamzah. Dan ada juga beberapa lain contohnya, dan salah satunya saya ambil dari sini. Huruf kata tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. Nah, di sini juga terdapat huruf kapital tidak dipakai untuk memisahkan huruf pertama kata yang bermakna awalan dari seperti beans, baru, dan fans, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul, Rahman, dan Zalmin. Nah, kita lanjut untuk bagian yang terakhir, yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah. Baik, kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdel Mois. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Bagian 3, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara pensi jack atau tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Bagian hat, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DN seperti pada kata Ramadan tidak terlepas dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan orat et labora berarti dan. 2 huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sub. Demikian penjelasan dari saya. Saya Irene Elvira mengucapkan terima kasih. Ya Allah.